Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat isya dan majelis taklim Masjid Namira Kota Lamongan, yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada segenap pengurus yayasan maupun takmir Masjid Namira, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus kepada keluarga besar Al-Akh Bapak Helmi Reza, semoga Allah Ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan usaha beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada malam hari ini, melainkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan pada malam hari ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita pasca Ramadan, tetap dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga niat, langkah kaki dan perjalanan kita menuju majelis ini tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil mizan. Lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian, dari hati yang paling dalam, sekalipun bulan Syawal telah lewat, kita sudah berganti di bulan Zulqa'dah, maka tidak ada salahnya kami mengucapkan, karena ini merupakan pertemuan saya yang pertama setelah Ramadan di Masjid Namira. Kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin. Semoga Ramadan kemarin bukanlah Ramadan yang terakhir bagi kita, tetapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya Lailatul Qadar di masa-masa yang akan datang. Dan tentunya kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga seluruh amal kebaikan
amal-amal ketaatan yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin menjadi penyebab diampuninya semua dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Mengapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, riwayat Muslim, kata Nabi, as-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu. Maksudnya dari salat ke salat, subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya kembali ke subuh lagi, begitu seterusnya. Wal jum'atu ilal jum'ati, dari Jumat yang satu ke Jumat ke pekan-pekan berikutnya, begitu seterusnya. Wa ramadhanu ila ramadhana, dari Ramadan yang satu ke Ramadan tahun-tahun berikutnya, begitu seterusnya. Mukaffiratun ma bainahunna idzajtunibatil kabair, merupakan peluntur penghapus dosa di antara keduanya selama kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Sekali lagi kita berharap, kita berdoa semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan melanjutkan materi kajian rutin kita di Selasa pekan ketiga di Masjid Namira. Materinya membahas kitab yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, yaitu kitab yang berjudul Al-Kabair, kitab yang berisi tentang dosa-dosa besar, ya. Menurut catatan saya, terakhir pertemuan kita di bulan Januari, Bapak Ibu sekalian. Bulan Januari 2026. Karena di bulan Februari saya uzur dan sudah masuk Ramadan waktu itu, dan di bulan Maret pun mendekati Idul Fitri dan tidak ada kajian tentunya. Maka pada bulan ini dipertemukan oleh Allah, kita lanjutkan materi kita. Menurut catatan saya, kajian kita di bulan Januari, kita sudah menyelesaikan dosa besar nomor 28. Dosa besar tentang banci dan tomboy, ya. Adapun hari ini kita akan memasuki bab yang baru, Bapak Ibu sekalian. Kita akan memasuki dosa besar nomor 29. Apakah dia? Oleh muallif, oleh penulis disebutkan dosa besar yang ke-29 adalah al-muhallil dan al-muhallala lahu, ya. Jadi dosa besar nomor 29 ini adalah al-muhallil. Apa itu al-muhallil? Nanti akan kami jelaskan. Dan bukan hanya al-muhallil, tetapi juga dan al-muhallala lahu, ya. Al-muhallala lahu. Baik. Sekarang saya akan tunjukkan dalil. Dalil yang menegaskan bahwa al-muhallil dan al-muhallala lahu termasuk dosa besar. Dan apa itu al-muhallil dan apa pula itu al-muhallala lahu? Baik. Dalilnya Bapak Ibu, kami akan bacakan 2 dalil saja. Dua-duanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang pertama, kita bahas yang pertama adalah dalil riwayat Ibnu Majah. Dalam kitab Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 1935 di nomor aslinya, kitab aslinya. Kami bacakan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ia berkata, saya bacakan langsung ya. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhallila wal muhallalahu. Oh, jelas sekali. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat al-muhallil dan al-muhallalalahu. Nah, itu ya.
Jadi ini menunjukkan termasuk dosa besar. Sebagaimana saya pernah menyampaikan kepada panjenengan semua di awal-awal kajian kita tentang Al-Kabair ini, dosa itu masuk kategori dosa besar, masuk pada kategori dosa besar apabila pelakunya mendapatkan ancaman laknat atau murka, maka pasti itu dosa besar. Termasuk hadis yang baru saja kami bacakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat al-muhallil dan al-muhallalalahu. Baik. Sekarang dalil nomor 2, sebagaimana yang tadi saya janjikan, 2 dalil. Yang kedua adalah hadis riwayat Abu Dawud dalam kitab Sunan Abu Dawud, nomornya 2076, dari sahabat yang sama, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kita dengarkan sabda Nabi, la'anallahu. Loh, kalau tadi la'ana Rasulullah, lah ini tidak lebih parah lagi ini. La'anallahu al-muhallila wal muhallalalahu. Artinya Allah melaknat muhallil dan Allah juga melaknat muhallalalahu. Baik, sekarang saya sedikit akan jelaskan siapa itu muhallil, siapa itu al-muhallalalahu. Bapak Ibu sekalian, ternyata muhallil dan muhallalalahu termasuk bagian dari jenis perkawinan pernikahan yang dilarang di dalam Islam. Jenis perkawinan pernikahan yang mendapatkan ancaman laknat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa Ustadz Al-Muhallil itu? Begini, saya berikan ilustrasi dulu supaya panjenengan enak mikirnya, membayangkannya. Si A dan si B. Si A seorang suami, si B seorang istri. Ternyata si A mentalak istrinya, si B, dengan talak yang terakhir, talak 3. Berarti kalau talak 3 tidak ada kesempatan untuk rujuk. Nggak bisa balik lagi, kecuali dengan syarat wanita tersebut menikah dulu dengan laki-laki lain, lalu diceraikan, lalu bisa balik ke suami yang pertama. Lah ini kasusnya adalah, muhallil ini adalah, yaitu si A memerintahkan si C. C ini laki-laki. Hai si C, nikahi istriku, tapi jangan diapa-apakan. Jangan, karena saya masih suka dengan dia, saya masih cinta dengan dia. Tolong, jangan lama-lama, mungkin sepekan 2 pekan terakhir ceraikan, cek iso balik ambil aku. Itu, ini kasusnya itu gini. Jadi pernikahan settingan, ya ini namanya nikah settingan. Nah itu ya. Lah terus yang disebut muhallil itu yang mana? Muhallil itu si C. Si C yang menikahi wanita yang telah ditalak 3 oleh suami yang pertama. Ya, agar wanita tersebut dapat dinikahi kembali oleh suami yang pertama. Jadi muhallil itu si C. Lah terus yang satunya muhallalalahu. Muhallalalahu. Siapa itu? Muhallalalahu adalah seorang suami yang telah mentalak 3 istrinya. Berarti si A. Jadi kalau muhallil itu si C, kalau muhallalalahu itu si A yang memerintahkan si C untuk menikahi istrinya. Baik. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, karena pembicaraan kita ini adalah tentang model perkawinan yang terlarang di dalam Islam, sekalian saja malam hari ini di Masjid Namira
saya akan sampaikan model-model perkawinan yang tidak sah di dalam Islam. Totalnya ada 7. 7 jenis perkawinan. 7 model perkawinan yang haram, tidak sah dilakukan di dalam Islam. Haram hukumnya. Sekalian aja. Ya, jadi kita tidak hanya sekadar membahas muhallil sama muhallala lahu, tetapi ada model-model perkawinan yang lain. Apa saja 7 itu? Nah, baru kita masuk materi kita. Model-model pernikahan yang tidak sah menurut syariat Islam. Ada berapa tadi Bapak Ibu? 7. Nomor 1 sekarang. Kita masuk ya. Nomor 1. Apakah dia? Ada model pernikahan yang disebut dengan nikah tahlil. Ya ini yang tadi kita bahas tadi itu. Yang kita singgung dikit tadi. Nikah tahlil. Tahlil ini bukan kemudian membaca kalimat la ilaha illallah, bukan. Tetapi yang dimaksud dengan nikah tahlil ini adalah muhallil dan muhallala lahu. Baik, sekarang dalilnya tadi sudah kami sampaikan, tidak perlu kami ulang lagi. Intinya, pernikahan ini dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya akan jelaskan tentang tahlil ini, muhallil dan muhallala lahu. Yang pertama penjelasannya kata para alim ulama, yang pertama ini, kita masih pernikahan yang pertama ya, model pernikahan yang pertama, yang terlarang. Kata para alim ulama, muhallil itu seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita atas suruhan suami yang pertama. Jadi si C menikahi si B tadi, kan si A suami, si B istri, si C laki-laki lain. Si C menikahi si B atas suruhan si A untuk menikahi istrinya yang telah ditalak 3. Dengan maksud agar ia dapat kembali. Dengan maksud untuk menceraikan. Supaya nantinya akan kembali. Kalau masa idahnya selesai. Bisa balik lagi ke suami pertama. Si A. Nah, si C ini disebut muhallil. Adapun pembahasan nomor 2. Keterangan nomor 2. Muhallala lahu. Siapa ini? Seorang suami yang mentalak 3 istrinya, kemudian menyuruh laki-laki lain untuk menikahi mantan istrinya. Lalu dia minta untuk mentalak lagi istrinya, supaya bisa balian kepada suami pertama. Berarti yang dimaksud muhallala lahu itu si A. Nah, jadi ini yang dilaknat itu A dan C. Istrinya Ustaz kena karena dia menyetujui. Kena. Ya wis kalau gitu. Ya. Maka kena juga. Dilaknat oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga keterangannya. Orang yang menjadi perantara. Nah. Orang yang menjadi perantara. Dan yang diperantarai dalam nikah tahlil ini. Semuanya dilaknat Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya. Si A kesulitan untuk cari laki-laki. Rupanya ada mak comblang perantara. Ini loh, saya kenalkan ada laki-laki si C. Orang ini amanah, orang ini baik, orang ini insya Allah akhlaknya baik, ibadahnya bagus. Si perantara mengenalkan si C. Lalu si A meminta si C ngawini istrinya yang sudah ditalak 3. Maka perantara ini dilaknat Allah, dilaknat oleh Rasulullah. Kena. Karena dia sama dengan ta'awanu alal ismi wal udwan. Dia tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Yang namanya ta'awun itu ya ta'awanu alal birri wa taqwa. Ya, baik kita lanjutkan. Yang nomor 4. Nikah tahlil ini termasuk dosa besar. Kenapa? Karena ada ancaman laknat dari Allah dan dari Rasulullah. Yang nomor 5. Pernikahan tahlil tetap dianggap tidak sah. Baik terdapat syarat untuk menceraikan maupun tidak. Iya, kenapa? Karena niat di awal sudah salah.
kau nikahi istriku supaya nanti dia bisa balikan dengan aku. Karena aku nggak bisa balik dengan dia kecuali dia harus nikah dulu sama orang lain. Berarti kan niatnya sudah salah. Maka tetap dianggap tidak sah. Terakhir, yang berikutnya keterangan para ulama. Jika suami pertama si A telah menceraikan istrinya, lalu menyuruh laki-laki lain yaitu si C untuk menikahi istrinya yaitu si B dengan syarat untuk menceraikannya agar bisa kembali lagi, sedangkan si wanita juga mengharapkan yang sama, maka tetap kena laknat dari Allah dan Rasulnya. Terus kemudian apabila si C ternyata tidak mau menceraikan, ya, si C nggak menceraikan. Padahal si A bilang, coba kamu nikahi istriku si B ini, tapi tolong nggak usah lama-lama, seminggu saja setelah itu kamu ceraikan, agar dia bisa balik. Ternyata si C mengiyakan, iya, terjadi perkawinan. Ternyata selama sepekan, rupanya si C nyaman dengan wanita ini. Ya. Lalu si A berkata kepada si C, ayo, waktunya ini, wis lagi ceraian. Oh gak iso, saya sudah terlanjur cinta dengan si B. Selesai, hilang istrimu sudah. Hilang istrinya, hilang sudah, gak bisa. Jadi syarat yang tadi dikatakan di depan sudah gak berlaku lagi. Ustadz, itu syaratnya harus dijima. Iya. Jadi bukan hanya sekedar nikah saja terus dicerai, tetapi harus dijima. Makanya kalau si C merasa sudah nyaman dengan si B dan dia tidak mau melepas si B, ya selesai, ruginya si A. Nah, itu ya. Baik, kita lanjutkan. Inilah nikah settingan. Kira-kira di Lamongan ada model kayak gini? Tidak ada? Oh banyak. Banyak. Oh, jangan ya. Jangan. Baik, ini terlarang. Sekarang model perkawinan yang nomor 2. Nomor 1 tadi nikah apa tadi? Nikah apa? Tahlil, muhallil, dan satunya muhallala lahu. Baik. Nomor 2, model perkawinan yang tidak sah menurut syariat Islam adalah nikah syighar. Nah, nikah syighar. Ya. Kayak apa nikah syighar itu? Ayo kita ikuti dalilnya. Insya Allah panjenengan bisa membayangkan kayak apa kira-kira nikah syighar itu. Begini, saya bacakan dalilnya hadis riwayat Muslim. Dalam Sahih Muslim, nomornya 1416. Saya bacakan ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis syighar. Jelas sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang melakukan pernikahan syighar. Lalu perawi menambahkan, kemudian Ibnu Numair radhiyallahu an menambahkan, wasyigharu an yaqular rajulu lirrajuli zawwajni ibnataka wa uzawwijuka ibnati. Syighar itu adalah, nah ini adalah seseorang laki-laki berkata kepada laki-laki lain. Si A laki-laki, si B laki-laki. Dia berkata kepada si B, si A berkata kepada si B, nikahkan anakmu kepada saya, maka anakku tak kek nokon. Barter. Nikahkan saya dengan putrimu, maka engkau akan aku nikahkan dengan putriku. Atau auzawijni ukhtaka wa uzawwijuka ukhti. Atau nikahkan aku dengan saudara perempuanmu. Kau kan punya dulur perempuan, saudara perempuan. Kawinkan aku dengan saudaramu, maka engkau akan aku kawinkan dengan adikku atau kakakku yang perempuan. Jadi tukar. Ini syighar. Ya. Terus disebutkan di dalam riwayat
Ibnu Majah, dalam kitab Sunan Ibnu Majah nomornya 1885, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la shighara fil Islam, tidak ada shighar, kawin sihor di dalam Islam. Bayangkan, Nabi yang mengatakan tidak boleh, tidak ada pernikahan shighar di dalam Islam. Terus apa keterangan yang bisa kita ambil dari para ulama? Di antaranya ada 3 keterangannya. 1, yang pertama, adanya persyaratan yang mengharuskan tukar menukar, maka ini menjadi tidak sah. Kekno anakmu, anakku tak kekno. Nah, seperti itu. Yang kedua, adanya pemaksaan seorang wanita untuk menikah dengan orang yang dia tidak cintai. Ya jelaslah, nikahkan anakmu kepada saya, belum tentu anaknya senang sama dia. Nanti anakku tak nikahkan, belum tentu anaknya dia suka sama itu. Berarti pemaksaan. Makanya haram memaksa wanita untuk mencintai orang yang tidak dia cintai. Tak boleh. Haram. Nomor 3, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan apakah nikah tersebut pakai mas kawin, mahar ataukah tidak. Jadi meskipun ada nikah sihor itu yang nggak pakai mas kawin, ya sudahlah. Yang penting nikahkan anakmu kepada saya atau adikmu kepada saya. Nanti anakku atau adikku tak nikahkan kepada kamu. Wis gak usah mahar-maharan atau pakai mahar. Tak nikahkan anakku kepada engkau, ya. Dan aku akan menikahi anakmu yang perempuan dengan mahar sekian. Pakai mahar, tidak pakai mahar, haram, tidak boleh. Tidak ada pernikahan seperti ini dalam Islam, nggak boleh. Ada juga di Lamongan model kayak gini, nggak ada ya, nggak ada. Baik, itu yang nomor 2, nikah syighar. Yang nomor 3, model-model pernikahan yang terlarang di dalam syariat Islam. Nomor 3, nikah mut'ah. Nah, ini nikah mut'ah. Apa itu nikah mut'ah? Nikah mut'ah juga disebut dengan nikah sementara atau nikah terputus. Maksudnya seorang laki-laki yang menikahi wanita dengan jangka waktu tertentu. Ya, jadi ada waktunya, sehari, seminggu. Oh, banyak yang kayak gini, Bapak Ibu sekalian, banyak. Teman saya di Pasuruan ditawari. Iya, baik. Jadi kalau Anda pernah dengar katanya di Pasuruan ditawari. Segini aja, apa itu? Kamu tak nikahkan, ya, tak nikahkan berapa hari? Kamu butuh berapa hari? 1 bulan misalnya, maharnya apa? Dan sekian. Dinikahkan secara Islam. Seperti itu. Tapi ada jangka waktu tertentu. Nah, itu yang jadi nggak boleh. Sebulan atau lebih dengan memberi imbalan kepada pihak perempuan berupa harta atau yang lainnya. Apakah ada dalil larangannya? Ada. Mana dalil larangannya? Dalil larangannya adalah disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah, dalam kitab Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 1962 dari Sabrah Al-Juhani radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ayyuhan nas, Nabi bersabda di depan manusia semuanya, ayyuhan nas, inni qad kuntu adzintu lakum fil istimta' ala wa innallaha qad harramaha ila yaumil qiyamah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, wahai sekalian manusia, sungguh aku pernah mengizinkan kalian untuk bersenang-senang dengan wanita, yaitu nikah mut'ah selama 3 hari. Dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan hal tersebut, nikah mut'ah, selama-lamanya hingga hari kiamat. Nikah mut'ah ini Bapak Ibu, jualannya orang Syiah. Ya, ini jualannya orang Syiah kepada para pemuda-pemuda.
Makanya jangan kaget, banyak para pemuda yang tergiur untuk masuk mengikuti daripada ajaran Syiah, ya tergiur dengan seperti ini. Ya. Maka yang seperti ini Bapak Ibu hati-hati. Sebab nikah mut'ah itu menghilangkan nasab. Jadi nggak jelas. Ini nasabnya kalau punya anak, nasabnya bapaknya siapa ini? Karena dapat seminggu, ditinggal wanita ini hamil. Melahirkan binnya bin itu. Lalu dijima lagi. Makanya banyak di antara mereka yang melakukan nikah mut'ah, banyak yang terkena penyakit kelamin. Hanya karena gonta-ganti. Jadi layaknya hewan gimana? Seperti itu. Hanya dibungkus dengan perkawinan. Nah ini merusak nasab. Bahkan pernah terjadi seorang laki-laki menikahi mut'ah wanita sampai wanita itu hamil, ternyata begitu melahirkan anaknya begitu besar, sudah akil balik, usia sudah siap menikah, ternyata dimut'ah juga sama si bapaknya. Karena nggak tahu siapa laki-laki yang datang, ini banyak ini. Iya. Jadi seperti zina yang dibungkus, seperti itu. Akhirnya dizinai anaknya sendiri. Padahal itu anak dari hasil, yaitu laki-laki ini melakukan hubungan intim, dengan ibunya. Na'udzubillah. Makanya ajaran yang seperti ini adalah ajaran yang sesat dan menyesatkan. Ya, jadi nggak boleh nikah mut'ah. Baik, nikah ya nikah. Lah terus kemudian waktu batasnya nggak ada ya sampai menghadap Allah. Nikah itu ya sampai ajal menjemput nyawa. Bahkan nanti nikah itu ya sampai di surga. Seperti itu. Jadi nggak ada sehidup semati, itu nggak ada. Sehidup sesurga, bukan sehidup semati. Lo memangnya nanti ketemu lagi tak Ustaz? Ya tergantung. Iya. Jadi kalau wanita itu belum pernah menikah, berarti bujang, berarti jomblowati, ya. Sampai meninggal dunia ndak sempat nikah, lalu bersama siapa dia nanti di surga? Jawabannya adalah dengan laki-laki yang ketika di dunia belum pernah menikah, jomblo. Jadi jomblo dengan jomblowati, yaitu nanti dikawinkan di surga. Itu. Nah, lah kalau wanita itu dia sudah pernah nikah, ternyata suaminya masuk neraka, dia masuk surga. Sama siapa dia di surga itu? Maka dia akan dikawinkan dengan laki-laki yang masuk surga, yang istrinya ada di neraka. Itu ditemukan. Lah kalau wanita itu dicerai oleh suaminya, jadi bukan pisahnya bukan pisah meninggal, pisah cerai. Maka mohon maaf Bapak Ibu, kalau pisahnya pisah cerai, maka selamanya sampai di akhirat nggak akan ketemu. Jadi nanti ketika di surga, si wanita ini nggak mungkin ketemu sama mantan suami karena cerai. Jadi cerai itu pemutus dunia akhirat. Padahal sama-sama masuk surga. Loh iki lah mantanku, nggak bisa ketemu, nggak bisa. Jadi ini dinikahkan dengan yang lainnya, nggak bisa. Lah kalau wanita itu nikahnya bolak-balik, nikah pertama suaminya meninggal, ya ternyata kawin lagi, meninggal lagi, ente ini, ya. Ternyata nikah lagi, meninggal lagi, sampai 4 kali, mati semua ini, ya suaminya. Ternyata di akhirat 4-4-nya masuk surga. Wow. Ternyata suaminya calon penghuni surga semua. Bersama siapa wanita ini? Jawabannya adalah dengan suaminya yang terakhir, bukan yang pertama. Suami yang terakhir. Ya, seperti itu. Ustadz, bisa nggak wanita itu nanti di akhirat milih? Aku nggak mau sama suamiku, wis bosen. Aku sama Pak Tarjo misalnya. Misalnya. Aku milih, ya. Aku gak gelem ambek Abu Aslam. Aku jawab sing niat. Boleh Ustaz? Boleh. Lu ada dalilnya? Ada di dalam Al-Quran. Allah akan mengabulkan semua permintaan orang penghuni surga yang mereka minta. Dikabulkan, dikasih. Tuh, ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, nah itu kalau suaminya, makanya ada seorang istri, dia nggak mau seorang wanita nggak mau nikah lagi, lantaran apa? Sebab kalau nanti dia menikah dan ternyata suami kedua, suami pertama dan kedua masuk surga, maka dia nggak bisa balik ke suami pertama, dia bersama suami yang kedua. Itu aturannya.
Ya, makanya Ummu Darda radhiyallahu anha nggak mau menikah lagi, karena dia merasa kalau aku menikah, aku nggak bisa ketemu sama suamiku, sedangkan aku masih cinta dengan suamiku, sehingga dia menjanda sampai wafatnya. Itu Ummu Darda radhiyallahu anha. Kita lanjutkan. Jadi nikah mut'ah lewat. Sekarang yang nomor 4, model-model pernikahan yang tidak sah di dalam syariat Islam. Yang nomor 4 adalah nikah dalam masa iddah. Nggak boleh. Masa iddah menikah. Nggak boleh. Harus selesai dulu iddahnya baru menikah. Lah ini iddah belum kelar sudah menerima pinangan. Haram. Batal itu. Perkawinannya batal. Lah terus iddah ini berapa lama? Lah beda-beda. Nih terutama bagi ibu-ibu ya harus diketahui. Ada 6 ibu-ibu, ada 6 yang perlu panjenengan ketahui masalah iddah. Masalah iddah. Iddah itu waktu menunggu sehingga dia siap untuk menerima pinangan orang lain. Baik. Apa itu yang perlu diketahui? Terutama ibu-ibu. Bapak-bapak juga harus tahu masalah ini. Terutama ini masalah ibu-ibu ya. Yang pertama adalah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Suaminya wafat. Maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. 4 bulan plus 10 hari. Dihitung mulai kapan? Sejak suaminya meninggal. Hari ini meninggal, sekarang tanggal berapa? Meninggalnya habis maghrib. Hari Selasa ba'da maghrib. Berarti kalau habis maghrib, tanggal 4 Zulqa'dah. Ya dihitung 4 Zulqa'dah ke 4 Zulhijjah 1. 4 Zulhijjah ke 4 Muharram 2. 4 Muharram ke 4 Safar 3. 4 Safar ke 4 Rabiul Awal 4. Tambah 10 hari. Berarti 14 Rabiul Awal. Suci apa ini? Sah. Terima lamaran orang lain. Boleh. Jadi pakai kalender Hijriyah. Bukan Masehi. Ya sejak dia itu suaminya meninggal. Ditulis, dicatat. Artinya tanggal berapa suami saya meninggal. Tanggal Hijriyah. Itu kalau suaminya meninggal. Dalilnya di mana? Nanti tolong dibuka sendiri ya. Dalilnya surat Al-Baqarah. Nanti dibaca sendiri ya. Al-Baqarah ayat 234. Ini dalam rangka menghemat waktu. Karena ini masih panjang soalnya. Al-Baqarah 234. Nanti dibaca. Yang nomor 2. Yang harus diketahui ibu-ibu masalah. Yaitu masa iddah. Ya, jadi kalau tadi itu baru 3 bulan, 2 bulan. Terus dia menerima pinangan. Ya nggak boleh. Ya karena mestinya 4 bulan. Karena dia ditinggal mati suaminya. Yang nomor 2. Wanita yang dicerai oleh suaminya sebelum dijima. Jadi belum dijima sudah dicerai. Maka tidak ada kewajiban iddah. Dia boleh menerima pinangan orang lain. Loh memang ada seperti ini. Ada. Jadi setelah dia nikah ijab qabul. Qabil tu nikah wa taswijah bil mahrim, saya terima nikahnya sudah. Ternyata mungkin suaminya merasa nggak suka sama wanita ini atau karena dijodohkan atau apa sehingga selama sepekan 2 pekan itu nggak dijima sama sekali. Lalu kemudian langsung ditalak. Kamu tak cerai, tak talak, selesai. Maka wanita ini nggak pakai iddah, langsung dia dilamar oleh orang lain, langsung hari itu juga nikah, sah. Gak pakai iddah. Tapi kalau sudah dijima, beda mana ukurannya. Sudah dijima, setelah itu kemudian dicerai, lain. Beda. Ini yang belum dijima. Awal nikah belum dijima. Maka dicerai, gak ada iddah. Dalilnya di mana? Nanti tolong dibaca ya. Surat nomor 33, Al-Ahzab ayat 49. Al-Ahzab ayat 49. Nomor 3. Wanita yang dicerai atau ditinggal mati suaminya saat dalam keadaan hamil. Hamil 2 bulan dicerai. Atau hamil dapat 2 bulan atau 3 bulan suaminya meninggal. Itu masa iddahnya sampai bayinya lahir. Loh, berarti lebih dari 4 bulan. Iya. Lebih dari 4 bulan. Ya. Ustadz kalau kasusnya gini Ustadz. Ini wanita hamil tua. 9 bulan. Masuk rumah sakit mau bersalin mau melahirkan. Ternyata suaminya meninggal.
Ya. Wanita ini melahirkan anak, suaminya meninggal. Berarti idahnya ya selesai. Sehingga besok dia dilamar. Boleh. Tidak apa-apa. Karena batasnya saat anak itu lahir. Yang kasihan itu kalau baru 1 bulan hamil, terus suaminya meninggal atau dicerai. Maka itu idahnya sampai melahirkan. Mana ini dalilnya? Dalilnya adalah, yaitu disebutkan nanti dibaca sendiri surat 65 At-Tolak. Surat 65 At-Tolak ayat 4. Ayat 4. Nanti dibaca sendiri ya. Yang nomor 4 sekarang, yang harus diketahui terutama ibu-ibu. Wanita yang dicerai dan dia masih mengeluarkan darah haid. Lah itu tadi yang saya maksud. Jadi ada laki-laki menikahi wanita, maaf, dijima. Lah setelah dijima tentunya kemudian kan wanita ini ada haidnya. Nah berarti kan dia sudah mengalami haid. Lalu dicerai. Itu masa idahnya 3 kali haid. 3 kali haid. Bukan 3 kali suci. Wallahu a'lam bishawab. Saya mengikuti pendapat ulama yang mengatakan 3 kali haid. Jadi kalau 1 bulan haid 2 kali, berarti itu juga dihitung Ustaz. Iya. Ada kan wanita 1 bulan haid 2 kali. Ada. Besoknya haid lagi bulan depannya. Berarti sudah 3. Setelah suci, silakan ahlan wa sahlan. Laki-laki mau melamar dia. Karena sudah 3 kali haid. Nah itu. Jadi ini bagi wanita yang keluar darah haid dan sudah dijima. Kalau yang tadi kasusnya baru dikawin, terus dicerai. Belum dijima. Itu tidak pakai haid. Tidak pakai iddah. Tidak pakai iddah. Baik, sekarang nomor berapa? Dalilnya di mana wanita yang dicerai sedangkan dia masih mengeluarkan darah haid, masa iddahnya 3 kali tadi. Dalilnya surat Al-Baqarah. Wih, semuanya ini ada di Quran semua. Iya, di Quran semua. Al-Baqarah ayat berapa? 228. Al-Baqarah 228. Nomor 5, wanita menopause. Lanjut usia. Sudah nak keluar darah haid. Menopause. Wanita menopause. Itu kalau dicerai oleh suaminya, maka idahnya, kalau menopause dulu ya, gak keluar haid lagi. Maka idahnya adalah 3 bulan. Bukan 3 kali haid. Karena dia sudah gak keluar haid, maka masa idahnya 3 bulan. Ustadz kalau suaminya mati, wanita ini umur 60, suaminya meninggal, sudah menopause Ustadz, sudah tidak haid lagi. Berapa idahnya? Tetap 4 bulan. Pokoknya yang ditinggal mati, mau menopause, tidak menopause, itu 4 bulan 10 hari. Faham maksudnya di sini? Ya paham ya? Jadi wanita yang menopause, kalau dia dicerai oleh suaminya, itu idahnya 3 bulan. Tapi kalau ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan dia sudah tua renta, idahnya tetap 4 bulan 10 hari. Faham sampai di sini? Mana dalilnya? Masa idahnya 3 bulan. Dalilnya adalah surat nomor 65. Ayatnya ayat 4. Jadi seperti dalilnya sama seperti yang wanita hamil. Yang tadi. At-Tolak ayat 4. Terakhir nomor 6. Masa iddah yang nomor 6. Wanita yang mengajukan gugatan. Khulu. Nuntut gugat cerai suaminya. Aku minta cerai. Ceraikan aku. Kembalikan aku ke orang tuaku. Minta cerai. Itu masa iddahnya 1 kali haid. 1 kali dok. Bukan 3 kali. Karena dia yang nuntut cerai. Bukan dicerai oleh suaminya. Kalau suaminya yang menceraikan 3 kali haid. Ini yang minta cerai istrinya. 1 kali haid. Sehingga kalau dia suci, maka dia boleh dilamar oleh laki-laki lain. Nah, seperti itu ya. Baik, jadi wanita yang khulu menuntut cerai suaminya, masa iddahnya 1 kali haid. Dalilnya di mana? Dalilnya hadis riwayat Tirmidzi. Dalam kitab Sunan Tirmidzi, nomornya 1185. Baik ya. Tuntas. Itu yang tadi nomor berapa? Model perkawinan nomor berapa? 4 ya. Model perkawinan nomor 4 yang terlarang. Menikahi wanita dalam masa iddah. Betul ya? Nikah pada masa iddah.
Sebelum kita masuk ke nomor 5, model perkawinan yang nomor 5, maka terutama ibu-ibu ini, mohon diperhatikan ibu-ibu, sekalipun panjenengan sudah tahu idahnya berapa lama, idahnya, maka ketika idah itu ada istilah ihdad. Apalagi itu Ustaz, idah itu masa menunggu, sedangkan kalau ihdad itu adalah larangan saat idah. Apa saja? Nggak boleh pakai parfum, tidak boleh menerima tamu laki-laki yang bukan mahram. Lah wong ini idah, lah kok melok ngantarkan jenazah suami ke pekuburan? Nggak boleh, harus di rumah. Syarat ketiga harus di rumah. Rumah suami yang dia bersama suaminya pada saat suaminya meninggal. Ya itu nomor 3. Nomor 4, tidak boleh memakai perhiasan. Nomor 5, tidak boleh pakai pacar. Nomor 6, tidak boleh keluar rumah. Harus dalam rumah. Seperti itu. Kalau misalnya dia bekerja, karena tidak ada yang ngasih nafkah, padahal dia idah, boleh. Katanya ulama. Ustadz, kalau misalnya dia kesepian, daripada di rumah itu tambah takut dia ikut rumah anaknya. Supaya terhibur karena ada cucunya. Boleh Ustadz. Rumah anaknya di luar kota. Boleh. Katanya ulama boleh. Kalau wanita idah ikut taklim di Masjid Namira, nggak boleh. Karena taklim bisa online. Yaitu melalui bisa. Jadi nggak boleh. Kalau takziah, nggak boleh. Takziah. Tetangga ada yang meninggal, nggak boleh takziah. Sampai selesai. Oh, jadi ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Lah ini kadang-kadang dilanggar. Ya, kadang-kadang nerima tamu laki-laki, gimana Bu suaminya? Misalnya perwakilan dari perusahaan ingin memberikan apa karena suaminya yang meninggal. Ini Bu dari perusahaan, kami serahkan. Maka nggak boleh. Terus siapa yang nemui? Keluarga istrinya atau anaknya yang laki-laki. Dia di dalam kamar. Kecuali kalau tamu perempuan, sesama wanita, baru boleh. Ini enggak. Sampai nganterkan, ya Pak terima kasih. Nggak boleh. Anda ini idah. Ya, baik. Jadi ini yang kadang-kadang tidak dipahami ya. Jadi intinya Bu idah itu adalah bakti istri terakhir untuk suaminya. Iki loh Mas, tak duduk no. Baktiku terakhir sama kamu. Aku ndak keluar rumah 4 bulan 10 hari. Tak lakoni Mas. Iya. Meskipun berat, sebagai baktiku terakhir sama kamu. Itu tunjukkan. Nah, itu ya. Tapi banyak wanita. Ustadz laki-laki pakai idah, nggak pakai. Laki-laki. Hari ini bisa langsung hari ini ya, bisa menikah lagi, bawa pulang. Bisa ya. Seperti itu. Kita lanjutkan ya. Ternyata pagi istrinya meninggal, kuburan masih basah, siang ba'da zuhur nikah lagi. Nggak apa-apa laki-laki. Nggak apa-apa. Aman, bapak-bapak aman. Gak ada idah. Yang ada idahnya itu wanita pakai menunggu. Baik, kita lanjutkan sekarang yang nomor 5. Lah ini agak horor. Nomor 5. Model perkawinan yang tidak sah dalam syariat Islam. Nomor 5. Apa itu? Nikah beda agama. Nikah beda akidah. Maksudnya dirinci. Nah ini ayo perhatikan rinciannya. 1, rinciannya. Hukum menikahi wanita musyrik. Laki-lakinya Islam, wanitanya musyrik, penyembah berhala. Maka hukumnya haram, batal perkawinannya. Paganisme lo ya, nyembah berhala lo ya. Batal. Dalilnya ada Al-Baqarah 221. Musyrik lo ini maksudnya penyembah berhala. Paganisme. Batal. Meskipun yang laki-laki Islam. Ya. Yang musyrik itu musyrikah itu adalah yang perempuan. Batal, tidak sah. Yang nomor 2. Hukum menikahi wanita majusi. Ternyata wanita ini penyembah api. Zoroaster. Majusi kan penyembah api. Ya. Bagaimana hukumnya? Tidak sah. Karena majusi bukan ahlul kitab. Maka tidak sah. Sebab ada yang seperti ini. Yaitu penyembah api.
Ustadz kalau dibalik Ustadz, ternyata yang perempuan Islam muslimah, yang laki-laki musyrik tambah gak boleh. Lawong tadi laki-lakinya muslim, wanitanya musyrika nggak boleh, apalagi dibalik. Apalagi tadi yang nomor 2, laki-lakinya penyembah api, majusi, wanitanya muslimah, ya tambah nggak boleh. Ini kan laki-lakinya Islam, wanitanya majusi, nggak boleh. Kalau dibalik tambah nggak boleh. Jadi dibolak-balik tetap tidak boleh. Nomor 3, menikahi wanita sobi. Oh, dalilnya di mana? Untuk yang nomor 2, wanita majusi. Dalilnya adalah surat nomor 60, Al-Mumtahanah. Masya Allah, Al-Quran ini lengkap. Dijelaskan. Ya. Surat nomor 60, Al-Mumtahanah. Ayatnya 10. Ayat 10. Sekarang, jadi kita lanjutkan, seperti wanita majusi itu menyembah matahari. Berarti orang Jepang ini kan agamanya Shinto Ustaz ya. Nyembah matahari. Berarti ngawini wanita Jepang yang kalau dia nyembah matahari itu tidak sah. Nggak sah. Nggak sah. Matahari nyembah pohon, nyembah kuburan. Ini nggak boleh. Nggak sah. Seperti itu. Ya. Itu kalau wanita. Kalau dibalik tambah nggak sah lagi. Nomor 3. Menikahi wanita sobi'ah. Apa sobi'ah? Wanita yang tidak punya agama. Tidak ada agama ini. Jadi wanita sobi'ah ini, dia bukan Yahudi, dia bukan Nasrani, dia bukan Majusi, dia bukan musyrik. Bukan. Iya. Tetapi, ya, dia tidak memiliki, tidak condong kepada agama apapun. Ini gimana Ustaz menikah yang seperti ini? Maka saya bacakan fatwanya mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah berkata. Ini ya. Konon katanya negeri kita kan mayoritas mazhabnya pakai Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Dan Hambali. Yaitu Hanabilah. Imam Ahmad bin Hambal. Apa katanya? Begini. Jika wanita tersebut sesuai dengan Nasrani atau Yahudi. Dalam masalah-masalah pokok. Jadi dia masih mengimani bahwasanya Nabi Isa itu adalah hamba Allah, anaknya Maryam. Maryam itu hamba Allah, bukan Tuhan. Isa bukan Tuhan, ya. Atau dia lebih cenderung ke Kristen, atau lebih cenderung ke Yahudi, maka nggak apa-apa menikahi. Tapi kalau tidak cenderung kedua-duanya, ya, maka tidak boleh dinikahi. Sobi'ah itu begitu. Jadi gak rono gak rini, ya, gak A, gak B, gak C, gak D. Nah itu ya. Yang terakhir, yang keempat. Nah ini ya, ini yang agak harus diperhatikan. Halal hukumnya. Saya ulang, halal hukumnya. Menikahi wanita ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Boleh. Dalilnya di mana? Surat Al-Maidah ayat 5. Dengan syarat. Apa syaratnya? Wanita Yahudi atau Nasrani tersebut wanita dari kalangan baik-baik. Jadi tidak pernah ngumbar aurat, ya, tidak pernah tampil di media sosial ngumbar aurat, ya, wanita-wanita yang dipingit. Karena ada yang kayak gini. Kristen tapi dia nggak pernah kemana-mana, menjaga diri, meskipun nggak jilbaban, tapi dia menjaga diri dari pergaulan bebas, ya, di rumah terus. Lah ini boleh yang kayak gini. Tapi kalau wanita-wanita mereka ahlul kitab yang dia mengumbar auratnya nggak boleh, meskipun halal. Tapi tolong masih banyak wanita muslimah. Kenapa harus pilih mereka? Ya, Anda bekerja tiap hari, anak Anda akan diasuh oleh dia. Lah itu mau jadi apa anaknya? Kalau itu dimasuki agama, keyakinan mereka. Loh, besar dampaknya besar, mudharatnya besar. Mohon maaf Bapak Ibu ya, saya cerita sedikit ya. Bulan ini, April ini, saya simpan WA-nya, masih saya simpan. Ada 88 laporan kepada saya orang tua. Intinya anaknya laki-laki, semua 8 ini anaknya laki-laki, pacaran dengan non-muslim, seorang wanita non-muslim. Ada yang Kristen Protestan, ada yang Katolik, ya seperti itu. Pokoknya tidak ada Hindu, tidak ada Buddha, nggak ada. Kalau Hindu Buddha nggak sah.
Hindu Buddha nggak sah, perkawinannya batal. Tapi kalau Yahudi Nasrani sah, dalilnya ada surat Al-Maidah. Nah, saya tanya, kenapa kok pacaran? Toh banyak wanita. Ini Ustadz gara-gara ternyata 8 orang tua ini alasannya mengerucut sama. Gara-gara muncul tayangan film di bioskop. Saya nggak tahu judulnya apa itu. Yang intinya di bioskop itu apa sih judulnya? Lagi viral itu. Jadi seorang laki-laki menikahi wanita kafir Kristen pakai salib itu di film itu. Terus kemudian sampai punya anak. Ibunya laki-laki nggak merestui, nggak ridho. Akhirnya tetap nikah. Menikahi sampai punya anak. Lah anaknya dididik Islam, dijilbabi, diajarkan, yang ngajari ibunya yang salib. Maksudnya mereka ini 8 orang tua ini kata anak-anaknya, "Iku bukti nih iso film itu." Bisa. Anakku kok ya tak ngono. Oh, belum tentu. Ini settingan film ini. Ada itu. Muncul lagi tayang di bioskop-bioskop. Saya nggak tahu film apa itu. Intinya jangan katakan mama apa gitu kalau nggak salah. Gak tahu ya, saya sendiri nggak begitu peduli dengan yang seperti ini. Jadi ternyata terkena imbasnya. Pacaran dengan mereka yang non muslim. Yang katanya nanti anak saya akan diajari Islam. Ustadz itu kalau misalnya terjadi perkawinan, itu sah Ustadz ya. Bapaknya yang nikahkan yang perempuan. Iya, asalkan tidak ada istilah seremonial di gereja, dibaptis. Nggak boleh. Jadi cukup saya kawinkan kamu dengan putri saya begini. Saya terima nikahnya putri bapak yang bernama dengan mahar sekian. Selesai. Ya. Asalkan tidak dilakukan di gereja, tidak ada upacara-upacara, nggak apa-apa, sah. Asalkan tolong diingat mudorotnya besar, ingat ke depannya. Baik, kita lanjutkan. Nomor 6. Tinggal satu lagi kita akhiri. Nomor 6. Yang nomor 6, nikah dengan wanita-wanita yang diharamkan karena sebab nasab. Nah ini, menikahi wanita-wanita yang diharamkan karena sebab nasab. Iya. Loh, apa saja Ustadz? Nah Bapak Ibu kalau pengen tahu, wanita yang tidak boleh kita nikahi, itu ada di surat An-Nisa, ayatnya 23. Ya. Apa saja Ustadz? Ya mertua nggak boleh dinikahi, keponakan nggak boleh dinikahi, saudara kandung nggak boleh. Itu semua mahram semua. Di dalam ayat itu tidak disebut adik ipar. Berarti adik ipar, kakak ipar bukan mahram. Boleh terjadi perkawinan. Ya. Contoh lagi, misanan, sepupu bukan mahram. Sepupu. Saya punya anak laki-laki, saya punya saudara kandung, punya anak perempuan. Anak laki-laki saya sama anak perempuannya saudara saya, ini misanan, sepupu. Ini boleh dikawinkan, sah. Yang tidak boleh dinikahkan itu adalah kalau saya menikahi keponakan saya, anaknya saudara saya, itu nggak boleh. Tapi kalau misanan, terus apa lagi Ustadz yang tidak boleh? Yang boleh, antar anak bawaan. Saya menikahi seorang janda. Amin. Ya. Ini kan tidak ada yang ngaminkan, ya tak amini dewi. Ya. Tidak ada yang ngaminkan soalnya, ya tak amini dewi. Saya menikahi janda. Janda itu punya anak perempuan, sedangkan saya punya anak laki-laki. Anak saya, lah anaknya janda berarti anak bawaan, anak tiri saya. Saya menikahi ibunya, antar dua anak ini tidak boleh satu rumah. Ini bukan mahram ini. Dua anak ini. Makanya yang perempuan ini kalau keluar kamar harus tutup rapat pakai jilbab. Ya yang syar'i. Gak boleh ketemu, gak boleh. Kalau bisa ada salah satu yang dikorbankan. Di rumah-rumahkan sendiri. Entah anak saya tak rumahkan sendiri. Entah anaknya si janda. Lah terus supaya satu rumah Ustadz. Kasihan Ustadz dipisah. Ya apa? Dinikahkan sekali. Jadi bapak ketemu ibu. Anak ketemu anak. Ringkes walimanya. Enak. Sekalian. Karena ini nggak boleh, ini bukan mahram. Nah itu boleh dinikahkan. Lah ini yang tidak boleh itu kalau yang mahramnya nggak boleh dinikahi. Ya, bahkan itu ancamannya keras. Disebutkan di dalam riwayat Tirmidzi, maka orang yang melakukannya harus dipenggal. Saya kalau lihat berita-berita di layar kaca kita, kakek-kakek mensodomi atau kakek-kakek menzinai cucunya sampai hamil. Lah cucu itu kan mahram. Itu kalau di zaman Nabi dipenggal.
penggal. Bahkan Nabi meminta kepalanya diserahkan kepada Nabi. Nabi kepingin tahu orangnya. Sampai kayak gitu. Itu di zaman Nabi. Sekarang banyak. Ya bapak sambung, seorang suami menikahi janda. Rupanya si janda ini jadi TKW di luar negeri. Lah si bapak sambung ini suruh ngurus anaknya. Anaknya si janda. Lah kok malah dihamili. Itu kalau di zaman Nabi dipenggal itu. Karena itu mahram. Si ibu sudah dijima. Maka statusnya kayak anak kandung. Gak boleh dikawin ini. Seperti anak kandung. Meskipun itu anak bawaan. Jadi makanya harus tahu siapa mahram, siapa yang bukan mahram. Terakhir, nomor 7, pernikahan yang terlarang di dalam Islam, menikahi wanita lebih dari 4. Nggak boleh. Nikah dengan lebih dari 4 wanita, nggak boleh. Dalilnya mana? Riwayat Ibnu Majah, nomornya 1952. Dikatakan dari Qais bin Al-Haris radhiyallahu anhu, dia berkata, aku masuk Islam, saat itu aku punya 8 istri. 8 ini istrinya. Masuk Islam, istrinya 8. Kemudian aku mendatangi Nabi, memberitahukan kepada beliau, wahai Rasulullah, aku memiliki 8 istri. Apa kata Nabi? Ikhtar minhunna arba'an. Pilih yang 4, yang 4 ceraikan. Pilih 4, yang 4 ceraikan. Nggak boleh dari 4. Yang boleh hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Ya, kita yaitu maksimal 4. Wallahu a'lam bishawab. Jadi lebih dari 4 haram, tidak boleh. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Itulah 7 model pernikahan yang dilarang di dalam syariat Islam. Semoga Allah meridhai amal ibadah kita. Semoga ada ilmu yang bisa kita ambil. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.